وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد الله زيد جماله وشيخنا عبد الحميد ملاذنا وهو ابن عبد wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum itu. Jadi kalau ada cekungan dibruk, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kemudian ada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Hamid dari Pasuruan, Al-Habib Ahmad Al-Hasyi Al-Habsyi ya, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian Kiai Haji Mustafa, betul, Kiai Haji Mustafa, kemudian Habib Mustafa Al-Idrus, kemudian Kiai Haji Baharudin Nur Salim ya, Gus Baha ya, sangat terkenal. Kemudian ini Kiai Haji Arwani Komafi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, anggota DPR RI, dan insya Allah tetap anggota DPR RI lagi, amin. Kemudian Kiai Haji Imam Sofwan, yang terhormat para hadirin sekalian, kaum muslimin, muslimat, dan banyak sekali sampai ke sana semuanya. Pertama, saya merasa bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini sampai juga saya ke sini memenuhi undangan untuk haul Kiai Abdullah bin Umar. Saya merasa sangat senang setiap kali berkunjung ke pondok pesantren, karena di pondok pesantren kita dapat belajar, bukan belajar saja tentang kekinian, tapi belajar sejarah perjuangan para ulama dan para keturunannya dan santri-santrinya yang bersebar di seluruh Nusantara, bahkan juga sampai ke berbagai belahan negara. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka tidak lepas dari peran besar para ulama yang telah membangun kesadaran untuk hidup secara bermartabat sebagai manusia, untuk hidup
mandiri untuk hidup, tidak mau dijajah, dan hidup dengan gagah di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya sering mengatakan, andaikan dulu para ulama dan para pengasuh pondok pesantren dan seluruh santrinya tidak mau mendukung kemerdekaan Indonesia berdasarkan ideologi negara Pancasila, kalau pesantren dan para ulama dan umat Islam tidak mendukung, rasanya Indonesia ini tidak akan merdeka. Oleh sebab itu, Indonesia merdeka atas berkat perjuangan, atas berkat rahmat Allah yang disalurkan melalui semangat juang dan semangat pengabdian para ulama, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Umar yang sekarang kita melakukan atau melaksanakan haul yang ke-81. Kita sering mendengar ungkapan dulu yang dikatakan oleh Bung Karno pada pidato terakhirnya ketika jatuh. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jas merah. Kenapa? Karena dari sejarahlah kamu itu bisa belajar tentang kegagalan dan kesuksesan. Nah, dalam kaitan ini mari kita pelajari mumpung haul ulama Kiai Haji Abdullah bin Umar. Lalu kita kenang perjuangan para sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya yang rata-rata ulama di sini. Itu perjuangannya luar biasa. Dan itu juga memberi pelajaran bahwa kalau orang perjalanan hidupnya itu diisi dengan kebaikan, maka dia akan selalu dikenang sebagai orang baik. Sehingga sudah 81 tahun wafat juga masih kita peringati, seakan-akan beliau masih bersama kita hari ini. Sebaliknya mari kita kenang orang-orang jahat yang tercatat di dalam sejarah, juga hidupnya tidak memberi makna apa-apa bagi generasi sesudahnya. Nah, itulah sebabnya lalu dikatakan sama itu sebenarnya. Kita Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pelajarilah sejarah kehidupan orang-orang masa lalu. Yang berbuat baik hasilnya baik, yang berbuat jelek hasilnya jelek. Sehingga kalau dikaitkan dengan ajaran kita di dalam Al-Quran itu kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan belajarlah dirimu pada sejarah masa lalumu. Jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Dilihat saja orang-orang jahat, Fir'aun, Namrud dan sebagainya, catatan sejarahnya jelek, tapi orang-orang baik akan selalu dikenang. Nabi Muhammad yang sudah 1450 tahun kira-kira meninggalkan kita, ya sampai sekarang masih terus bersama kita ajaran-ajarannya, karena beliau selalu berbuat baik. Begitu juga para ulama. Para ulama ini telah meninggalkan warisan yang banyak, melahirkan pejuang-pejuang. Pertama yang paling terasakan kalau dalam konteks negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas dukungan dan perjuangan para ulama itu, umat dan rakyat Indonesia menjadi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Kawula Kiai Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih. Sedanten wonten niki nggih mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu. Kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah, itu dipakai sama orang Madura. Ketika ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum itu. Jadi kalau ada cekungan dibruk,
kemudian tetangga Pak Mahfud pakai. Itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor, itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak putus jawaban kan, butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar tuh karena jadi Menteri Pertanahan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini gue nanya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang akah tuh, kata Bikobil tuh nikah. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan kiai sehingga salah. Terus kadung ya? Ya ada kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda tidak keliru katanya. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten Mahfud. Jadi dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini, Kiai Hamid. Kiai Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Kiai Abdullah itu punya saudara kandung tuh buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumo luhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu. Karena saya ini madlum terus ditegur alim, sehingga madlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik, terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja nyuruh. Saya ini kiai paling nggak suka diundang. Bukan karena saya sombong, nggak diundang tuh ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Tadi Mas Zainul ini yang namanya Mas Zainal Arifin tuh ini di struktur ponaan, tapi gara-gara pengasuh tadi disebut Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi. Ini. Jadi mantu-mantu itu agak berulah Bang. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buatan kelas sebut profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud itu. MD nih. Mahmud ya? Mahfud. Bawaannya MD-nya. Mahmudi. Itu nama hoki katanya. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Yang temannya nggak dipakai MD ya? Nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa, abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya, dikira itu gelar, orangnya nggak tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi, yang ngarang sholawat badar itu Mahfud itu ya Duriyah sini, namanya Kiai Ali bin Mansur bin Siddiq. Ya. Kalau mbah saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbah Idrus itu saudara kandungnya Kiai Abdullah. Nama kecilnya Abdul Khalik.